Salah satu kutipan favorit saya tentang PBB sebenarnya berasal dari Sekretaris Jenderal pertama, Dag Hammarskjöld, yang mengatakan bahwa PBB tidak diciptakan untuk membawa kita ke surga, tetapi untuk mencegah kita masuk ke neraka. Dan itulah yang benar-benar kita butuhkan di sini. Kita harus menyadari bahwa senjata nuklir bisa membawa kita ke neraka. Seperti yang dikatakan Khrushchev, para penyintas akan iri pada orang mati. Itu juga yang dikatakan Kennedy. Jika orang-orang bodoh ini mendapatkan hadapan keinginannya, tidak akan ada seorang pun yang tersisa untuk memberitahu mereka bahwa mereka salah setelahnya ketika mereka mendesaknya untuk berperang selama krisis rudal Kuba. Jadi intinya, kita harus menuju ke tempat yang lebih baik di mana kita benar-benar bernegosiasi dengan sungguh-sungguh tentang hal ini. Emma. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, saya Pascal dari Neutrality Studies, dan hari ini saya berbicara dengan Dr. Ivana Nikolic Hughes, Direktur Frontiers of Science dan dosen senior di Departemen Kimia Universitas Columbia. Ivana juga merupakan Presiden Nuclear Age Peace Foundation dan telah bekerja bersama mahasiswanya selama bertahun-tahun dalam isu non-proliferasi dan perlucutan senjata. Oh, dan dia juga rekan serta kolega dari teman kita bersama, Profesor Jeffrey Sachs. Ivana, now to him. Ivana, welcome. Terima kasih banyak, Pascal. Senang sekali bisa bersama Anda. It's great having you. Senang sekali bisa berbincang dengan Anda. Anda telah lama bekerja dalam isu perlucutan senjata, dan Anda juga terlibat dalam persoalan nuklir. Mungkin kita bisa mulai dengan bagaimana Anda sampai ke bidang ini, karena Anda adalah seorang ahli kimia. Mengapa memilih kimia? Biasanya ini dianggap sebagai isu para fisikawan. Ya, tidak. Jalur saya ke bidang ini agak tidak biasa. Sebenarnya, dalam studi saya baik saat sarjana maupun pasca sarjana, gelar saya di bidang teknik kimia. Dan untuk PhD saya mengerjakan sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan dengan ini. Sebenarnya tentang evolusi, khususnya bagaimana protein berevolusi. Jadi evolusi dalam skala yang sangat kecil. Tapi saya mulai tertarik pada isu senjata nuklir melalui kegiatan mengajar. Dan itu akhirnya membawa saya pada beberapa upaya penelitian. Satulah demi langkah, sekarang saya mendapati diri saya lebih banyak memikirkan kebijakan dan advokasi untuk dunia bebas senjata nuklir. Tapi untuk menghubungkan bagaimana proses berpikir itu berkembang, saya memulai karier mengajar saya sekitar 15 tahun lalu di Columbia. Dan selama saya mengajar, Anda menyebutkan Frontiers of Science yang merupakan mata kuliah inti wajib di Columbia. Itu berarti semua mahasiswa sarjana di Columbia College harus mengambil mata kuliah ini, biasanya di tahun pertama mereka. Kami mengajarkan berbagai topik dari berbagai disiplin ilmu, tetapi yang lebih penting lagi, kami mengajarkan cara berpikir ilmiah. Bagaimana menganalisis data dan bukti, bagaimana membaca makalah ilmiah, bagaimana melakukan analisis kuantitatif, dan sebagainya. Pada saat itu, saya juga sudah menjadi seorang ibu. Salah satu topik yang kami bahas dalam mata kuliah tersebut adalah fisika modern, dan dosen yang juga kebetulan adalah suami saya, jadi saya akan menyampaikan penafian itu. Suami saya, Emlyn, memutuskan untuk mengajar salah satu kuliah tentang senjata nuklir. Dan saya ingat saat duduk di sana untuk pertama kalinya, dia sedang melakukan kuliah latihan untuk kami semua yang menjadi dosen di mata kuliah itu. Dan saya benar-benar tercengang dengan apa yang saya pelajari. Dan saya juga merasakan semacam beban sebagai seorang ilmuwan, bahwa inilah yang dibawa para ilmuwan ke dunia, sesuatu yang secara harfiah bisa mengakhiri dunia. Namun pada saat yang sama, yang benar-benar ingin saya tanamkan kepada mahasiswa saya, yang ingin mereka pikirkan, pelajari, dan dapatkan dari mata kuliah ini adalah sains sebagai sumber inspirasi. Sains bukan hanya cara untuk memajukan umat manusia di dunia, tetapi juga cara untuk belajar tentang siapa diri kita. Apa sebenarnya dunia kita? Apa itu alam semesta? Apa yang bisa kita pelajari ke bintang-bintang?
Dan jumlah informasi, pengetahuan yang telah kita kumpulkan melalui apa yang kita sebut sains, tentu saja ada banyak cara untuk mempelajari dunia. Tetapi jika kita fokus pada penemuan dan pencapaian ilmiah, itu sungguh menakjubkan. Itu luar biasa, itu indah, itu menginspirasi. Namun, sains yang sama juga memberi kita senjata nuklir, yang seperti yang saya katakan secara harfiah bisa menghancurkan dunia. Jadi saya pikir, dan saya rasa saya tidak sendirian, ada ilmuwan lain yang selama di 8 dekade era nuklir maupun belakangan ini, gue khawatir tentang apa yang pertanyaan ini, dan benar-benar merasa ingin melakukan sesuatu tentang hal ini. Namanya Piona, di sini apa yang setelah dan tentis the hosting dream. Very important kind of part of my work. Yeah, this is a very good segue. Ini adalah pengantar yang sangat baik ke dalam masalah utama yang kita hadapi. Bukan hanya soal senjata nuklir, tetapi semua bentuk senjata, yaitu begitu senjata-senjata itu dikembangkan, begitu kita memiliki pengetahuan tentang cara membuat benda-benda terkutuk itu, kita sebenarnya tidak bisa benar-benar melupakannya, bukan? Jadi pengetahuan tentang cara membuat senjata-senjata ini sudah ada bersama kita. Dan sebenarnya pengetahuan itu sudah cukup lama. Senjata nuklir sekarang adalah teknologi yang sudah berusia 80 tahun, hampir 1 abad. Penelitiannya sendiri sudah berusia 1 abad, atau bahkan lebih untuk sampai ke titik itu. Apa pendapat Anda tentang apa yang telah kita lakukan dalam 1 abad pengetahuan nuklir ini? Well, I mean, on the one hand, it's Ya, maksud saya, di satu sisi luar biasa apa yang telah kita pelajari tentang alam semesta kita. Maksud saya, ini sebenarnya hanyalah eksperimen-eksperimen yang dilakukan orang, mencoba memahami atom dan berbagai unsur pada tingkat yang paling mendasar. Lalu mereka menemukan bahwa ada sesuatu yang disebut radioaktivitas. Artinya satu atom, yaitu blok bangunan dari semua materi yang kita miliki, satu jenis atom atau beberapa jenis atom bisa terbelah. Jadi kita tahu, misalnya, bahwa sebuah atom terdiri dari inti dan dikelilingi oleh elektron. Pemecahan terjadi di inti, yang merupakan bagian yang sangat-sangat kecil dari atom itu sendiri. Dan dengan cara itu, kita menghasilkan 2 atom lain, dan proses itu melepaskan energi. Kebetulan saja kita hidup di dunia di mana proses ini disebut fisi, dan kita hidup di alam semesta di mana fisi itu mungkin terjadi. Beberapa atom atau unsur mengalami fisi secara alami, mereka meluruh secara alami, kita menyebutnya radioaktivitas, dan beberapa dapat diinduksi untuk terbelah dan dengan demikian melepaskan energi tersebut. Bagi sebagian ilmuwan, penemuan awal ini tentang sejumlah kecil energi dari satu reaksi sangat luar biasa. Namun ketika Anda menambahkan banyak reaksi, sebenarnya dalam jumlah material yang sangat kecil, Anda bisa mendapatkan banyak energi. Kesadaran itu membuat beberapa ilmuwan langsung menyadari bahwa hal ini dalam arti tertentu akan mengubah dunia. Sekarang saya ingin membahas gagasan bahwa hanya karena kita telah melakukan ini, kita sekarang terjebak dengannya. Sebenarnya kita tidak terjebak dengannya. Ada hal-hal lain yang dalam arti tertentu kan have charted. Kita mungkin akan pergi ke bulan, semoga segera, tetapi kita memang sudah pergi di tahun 60-an. Dan teknologi itu sebenarnya hilang seiring waktu. Anda tahu, komputer berubah, cara kita melakukan sesuatu juga berubah. Dan tidak seperti sekarang, kita bisa begitu saja pergi ke bulan dengan cara yang persis sama seperti yang kita lakukan di tahun 60-an. Jadi, bagian itu menurut saya tidak masalah. Hal lain yang sebenarnya kita butuhkan adalah komitmen untuk melarang dan menghapuskan senjata nuklir. Dan jika kita bisa mencapai itu, kabar baiknya adalah bahwa proyek-proyek ini benar-benar sangat sulit. Ini bukan, Anda tahu, proyek-proyek rumahan yang bisa disembunyikan. Ini adalah jenis proyek di mana dengan inspeksi yang tepat, dengan pengamanan internasional yang sesuai dan sebagainya, Anda benar-benar bisa memastikan bahwa orang atau negara after the authentication Jadi ada satu hal, Anda mungkin kehilangannya. Hal lainnya adalah Anda harus menegakkannya. Tentu saja Anda benar-benar membutuhkan kemauan politik untuk melarang dan menghapuskan senjata nuklir.
Dan hal yang saya pikirkan, baiklah saya akan membuat 2 poin. Yang pertama adalah memahami jenis risiko yang ditimbulkan senjata ini bagi kita. Dan saya akan sisihkan itu dulu dan kita bisa membahasnya sebentar lagi. Tapi hal lainnya adalah menyadari bahwa sebenarnya dalam 80 tahun era nuklir, kita sebenarnya cukup beruntung karena kita tidak mengalami setelah ada ledakan Trinity, lalu Hiroshima dan Nagasaki, sebenarnya ada lebih dari 2.000 ledakan nuklir lainnya di seluruh dunia. Ini adalah apa yang kita sebut era uji coba nuklir. Tapi istilah uji coba itu hampir tidak adil karena itu adalah ledakan nuklir yang nyata. Almost unfair because they were real nuclear explosions. It wasn't like we were testing a mini explosion. We were blowing up. Bukan seolah-olah kami sedang menguji ledakan kecil. Kami meledakkan benda-benda dengan daya ledak yang sangat besar, dengan dampak radiasi yang sangat luas, yang telah memengaruhi populasi di seluruh dunia. Jadi itu adalah satu hal lagi. Tapi bahkan di luar itu, alasan saya mengatakan kita beruntung adalah karena kita telah berkali-kali berada dalam situasi di mana senjata nuklir bisa saja digunakan dalam situasi permusuhan atau perang. Dan pada tahun 1945, kita hanya memiliki 3 senjata. Setelah itu di tahun-tahun awal jumlahnya terus bertambah. Pada tahun 1960-an kita sudah memiliki ribuan, dan tentu saja pada tahun 1986 kita memiliki 70 hulu ledak nuklir. Saat ini kita memiliki 12.500. Jelas itu jauh lebih baik daripada 70.000, tapi jumlah itu masih cukup untuk menghancurkan planet ini. Dan selama beberapa dekade itu, terjadi banyak insiden. Over those many decades, there have been so many incidents. The Cuban Missile Crisis is, of course, the most famous one. Krisis rudal Kuba tentu saja adalah yang paling terkenal, di mana bisa saja terjadi dalam arti tertentu penggunaan senjata nuklir secara sengaja maupun karena salah perhitungan selama 12 hari itu. Namun, ada juga insiden lain yang benar-benar tidak disengaja, seperti gangguan komputer. Soviet menerima sinyal yang tampak seperti mereka sedang diserang. Lalu seorang kapten memutuskan bahwa itu bukan serangan sungguhan, dan ia tidak akan menekan tombol untuk memulai serangan balasan. Senjata nuklir yang jatuh dari pesawat, kapal selam yang saling bertabrakan, jumlah insiden seperti ini sungguh luar biasa banyaknya. Itulah sebabnya banyak orang di bidang ini mengatakan beruntung, tidak ada dari kejadian-kejadian itu yang benar-benar terjadi. Namun, keberuntungan itu Anda tahu, jika benar-benar melakukan sesuatu terhadap senjata-senjata ini. Saya sangat setuju. Tapi ini juga soal kebijakan, bukan? Tentang bagaimana secara teknis senjata-senjata ini diamankan dan bagaimana Anda membuat protokol agar tidak sembarang orang gila yang kebetulan bekerja di salah satu silo itu bisa menekan tombol dan memulai kiamat. Betul sekali. Bisakah Anda ceritakan sedikit tentang apa yang saat ini sudah diterapkan, setidaknya di Amerika Serikat, untuk memastikan bahwa ini adalah keputusan dari proses kebijakan dan bukan dari orang gila? Nah, Presiden AS memang terkenal memiliki otoritas tunggal. Jadi, idenya adalah bahwa Presiden AS memiliki otoritas tunggal untuk mengizinkan serangan nuklir. Secara historis, sejauh mana hal itu benar-benar berlaku dalam kasus-kasus di mana ada potensi konflik, atau apakah ada situasi di mana beberapa orang di bawah presiden, beberapa komandan yang berada di rantai komando atas, memiliki kemampuan untuk memulai serangan, itu adalah pertanyaan yang berbeda. Sebenarnya, dalam perspektif orang gila, dan hanya terus sesuatu yang salah. Pernah suatu kali sebuah kunci batu di silo rudal nuklir yang bisa shotgun motor lain untuk meluncur. Dan itu benar-benar hal yang sederhana, terjadi secara tidak sengaja. Untungnya, mekanisme pengaman berfungsi, tapi bisa saja tidak berfungsi, bukan? Jadi mereka Anda tahu. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada tahun 2022, ini terjadi pada awal konferensi peninjauan NPT, Traktat Non-Proliferasi Nuklir pada 1 Agustus. Jadi hampir 3 tahun sejak saat itu, dia semacam terkenal mengatakan, dan ini telah dikutip berkali-kali, kita hanya satu kecelakaan, satu salah perhitungan dari kehancuran nuklir. Benar.
Dan tentu saja dalam kasus konflik-konflik saat ini, mungkin akan saya sebutkan saja, apa saja konflik saat ini yang melibatkan negara-negara bersenjata nuklir baik secara langsung maupun tidak langsung. Either directly or indirectly nuclear armed states. There's of course Ukraine with Russia's direct involvement and Tentu saja ada Ukraina dengan keterlibatan langsung Rusia dan bisa dikatakan keterlibatan tidak langsung Amerika Serikat. Terserah bagaimana Anda ingin menggambarkan keterlibatan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis yang semuanya adalah negara pemilik senjata nuklir. Lalu ada konflik di Timur Tengah dengan tentu saja keterlibatan Israel yang memiliki kebijakan ambiguitas di mereka memang memiliki senjata nuklir. Diperkirakan mereka komunisme pulau dan tentu saja AS juga terlibat di sana. Lalu ada, meskipun bukan konflik panas, tapi jelas ada ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Jadi seperti yang saya katakan, ada 12.500 hulu ledak nuklir di dunia yang sebagian besar dimiliki oleh Amerika Serikat dan Rusia. Kedua negara tersebut masing-masing memiliki sekitar 5.000 hingga 6.000 hulu ledak. Jadi, sebagian besar persenjataan nuklir dunia dimiliki oleh AS dan Rusia. China memiliki jumlah terbanyak berikutnya. Dulu mereka memiliki sekitar 300 hulu ledak, tetapi China telah meningkatkan persenjataannya dan sekarang diperkirakan memiliki sekitar 500 hulu ledak. Jumlah ini masih jauh lebih sedikit dibandingkan AS dan Rusia, tetapi sekali lagi mereka sedang membangun persenjataannya. Lalu ada India dan Pakistan, yang baru-baru ini juga kita perhatikan. Kedua negara tersebut menurut saya masing-masing memiliki sekitar 150 hulu ledak. I believe about 150 warheads each. And one of the things that I think people don't... Dan salah satu hal yang menurut saya tidak disadari banyak orang, dan ini membawa kita pada sedikit pembahasan mengapa senjata nuklir itu istimewa dan mengapa kita membicarakannya sebagai ancaman eksistensial, adalah bahwa sebuah konflik bisa saja terjadi antara India dan Pakistan. Dan misalnya mereka berdua menggunakan seluruh persenjataan nuklir mereka. Perkiraan menunjukkan bahwa dalam konflik tersebut, sekitar 130 juta orang akan tewas akibat serangan langsung. Tentu saja itu benar-benar mengerikan dan sangat buruk. Tapi yang mungkin masih berpikir, oke, ya itu masih terjadi di India, di Asia Selatan kan? Itu masih terjadi di sana. Masalahnya adalah, hal itu akan berdampak pada seluruh dunia. Dan saya akan menjelaskan caranya. Salah satu cara hal ini akan berdampak pada seluruh dunia adalah melalui konsep yang disebut musim dingin nuklir. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang ditemukan oleh para ilmuwan pada awal tahun 80-an. Penemuan ini mengikuti temuan tentang bagaimana dinosaurus sebenarnya punah. Penemuan itu melibatkan pembelajaran bahwa sebuah asteroid menabrak planet ini menciptakan berskala planet sehingga dinosaurus punah, kecuali burung, tapi itu cerita sampingan. Jadi pada saat itu, di awal 1990-an, para ilmuwan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada dinosaurus. Ceritanya melibatkan tabrakan asteroid yang menciptakan bencana global sedemikian rupa sehingga dinosaurus, kecuali burung, itu cerita sampingan pada dasarnya punah. Basically went extinct. And when they discovered this, they wondered. Dan ketika mereka menemukan hal ini, mereka bertanya-tanya, apakah ada sesuatu selain hantaman asteroid yang bisa menciptakan bencana global seperti itu di planet ini saat ini? Dan mereka menyadari bahwa sebenarnya perang nuklir, di mana banyak hulu ledak digunakan dan menciptakan banyak api serta jelaga, yang akan terjadi adalah api dan jelaga itu akan naik tinggi ke atmosfer dan menghalangi sinar matahari yang masuk. Suhu di seluruh planet akan turun sekitar 10 hingga 15 derajat Celcius, tergantung pada skenario yang tepat, berapa banyak hulu ledak yang digunakan, seberapa curahnya, dan sebagainya. Tapi inilah yang kita sebut musim dingin nuklir. We call this nuclear winter. This basically means that currently the global... Ini pada dasarnya berarti bahwa saat ini suhu global sekitar 15 derajat Celcius. Jadi jika suhu turun 15 derajat Celcius, itu berarti bumi secara rata-rata membeku.
Dan ini bukanlah planet di mana banyak makanan bisa tumbuh. Pertanian kita mulai gagal, makanan menjadi langka, dan orang-orang mulai kelaparan. Dan sebenarnya hal ini terjadi di seluruh dunia. Jadi tidak masalah jika ada konflik antara India dan Pakistan, kita semua terdampak. Atau dalam kasus yang lebih dramatis, AS dan Rusia. Skenario yang simulasi semua saling dalam kasus itu, AS dan Rusia meninggalkan sepertiga dari ASEAN seperti bukan. US and Russia use about 1/3 of their current arsenals, and that leads to over 5 billion deaths. Dan itu menyebabkan lebih dari 5 miliar kematian akibat kelaparan saja. Itu bahkan belum menghitung kematian langsung yang dalam skenario itu sekitar 360 juta orang meninggal akibat serangan langsung, dan itu juga belum memperhitungkan radiasi. Itu adalah dampak lain. Skenario itu juga membawa bukan hanya musim dingin nuklir dan kelaparan nuklir, tetapi juga kehancuran lapisan ozon. Jadi kadang-kadang Anda akan mendengar, untuk musim dingin nuklir, sebaiknya berada pun. Tapi ketebus, bahkan di Selandia Baru, Anda mengalami radiasi UV yang sangat tinggi, karena kita ketemu skor hijau lapisan ozon. Jadi inilah tepatnya saya sudah menyinggung hal ini sedikit sebelumnya, mengapa kita menyebutnya sebagai sesuatu yang eksistensial. Ini bukanlah sebuah penggambaran yang berlebihan. Ini bukan, Anda tahu, hal-hal yang dulu. Dulu, musim dingin nuklir disebut sebagai taktik komunis. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan komunisme. Ini berkaitan dengan penelitian ilmiah yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Dan secara khusus, siang musim dingin nuklir di nuklir karya jauh lebih presisi. Terutama karena kita kembali kembali iklim MT untuk alasan yang jelas, untuk melodi studi boy dan anskut karu mereka musim dingin nuklir dengan kajak kosong MT. In this very, very fine, detailed way. No, it is absolutely Tidak, itu benar-benar menakutkan. Jenis masa depan seperti itu bisa berlangsung selama puluhan atau bahkan ratusan tahun, bukan? Begitu partikel-partikel halus ini ada di udara. Tapi salah satu hal yang belum pernah kita lihat, meskipun ada eskalasi selama 80 tahun terakhir, adalah tidak ada seorang pun yang pernah lagi membawa perang ke tingkat nuklir. Bahkan saat ini, ketika kita mengalami eskalasi terburuk, saya akan bilang lebih buruk daripada sebagian besar masa Perang Dingin. Belum ada siapapun, termasuk Israel, yang naik ke tangga eskalasi nuklir. Karena bahkan di dalamnya, ada sebagian orang yang berargumen, kita bisa saja berperang nuklir kecil, hanya beberapa misil taktis, bukan? Bukan yang strategis, bukan ledakan besar, hanya ledakan kecil. Jenis yang dulu dipraktikkan di Nevada pada tahun 50-an dan 60-an, di mana ada ledakan nuklir itu terjadi. Dan bahkan para tindakan dijadikannya, dan mereka takut, takut, dan laugh hak kotor. Mereka benar-benar melakukannya. Mereka benar melakukannya. Orang ini melakukan semua. I know they did. Anda mengkeslemen, don't fermentis jago bazia. Dari tidak silapa yang dalam permasalahannya. That equation. Yeah, but there are these people who Ya, argue tapi ada orang-orang yang berpendapat bahwa kita bisa bereksperimen dengan nuklir taktis di medan perang, kan? Sebuah perang kecil eksperimental yang indah, seperti di Ukraina, kan? Ada orang-orang yang berpikir dengan cara yang gila seperti itu. Tapi bahkan dalam situasi itu, ancamannya sangat besar, bukan? that are huge, aren't they? Yeah, no, absolutely. So two comments on this. One Ya, is benar, that tentu saja. the- Jadi ada dua komentar tentang ini. Pertama, saya senang tidak ada yang mengambil jalur itu, bahkan dengan senjata taktis. Ngomong-ngomong, ketika kita mendefinisikan senjata nuklir taktis, kita berbicara tentang seberapa jauh jangkauannya dan juga seberapa besar daya ledaknya. Daya ledak senjata nuklir taktis bisa mencapai 50 kiloton. Hiroshima itu 15 kiloton. Jadi ini bukan bom kecil, ini adalah bom yang sangat destruktif. Bom-bom ini akan menyebabkan banyak kematian dan kehancuran, bagaimanapun juga. Tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa simulasi perang yang secara rutin dilakukan di DC dan mungkin juga di tempat lain menunjukkan, dan ini bukan hanya hasil dari beberapa simulasi saja. Outcome of some of the simulations. This is an outcome of all of the simulations. Ini adalah hasil dari semua simulasi,
begitu satu hulu ledak nuklir digunakan, itu akan menjadi perang nuklir habis-habisan. Hal ini tidak akan berhenti. Poin lain yang ingin saya sampaikan, tentu saja ini kabar baik bahwa kita belum pernah melakukannya. Poin yang saya sampaikan sebelumnya adalah bahwa itu mungkin setidaknya sebagian karena kita beruntung, tapi mari kita beri diri kita sedikit kredit dan katakan bahwa ada atau cukup akal sehat, sehingga tidak ada yang melakukannya. Saya pikir ini sekaligus menunjukkan bahwa sebenarnya senjata-senjata ini tidak sehebat itu. Senjata-senjata ini sebenarnya tidak bisa digunakan. Anda tahu Donald Trump pada masa jabatan pertamanya pernah berkata, kenapa kita punya senjata ini kalau kita tidak bisa menggunakannya? Dan kenyataannya, Anda tidak bisa. Jadi argumen bahwa kita sekarang harus memodernisasi senjata-senjata itu, bahwa AS akan menghabiskan $2 triliun, menurut perkiraan saat ini, 2 triliun, jumlah uang yang sangat besar untuk memodernisasi senjata yang kita rencanakan dan harapkan tidak akan pernah kita gunakan, sungguh benar-benar tidak masuk akal. Akan jauh lebih baik jika negara-negara pemilik senjata nuklir duduk bersama dan mencari jalan menuju perlucutan senjata. Saya tahu Anda berdoa pada saya dari Jepang. Saya di Nagasaki musim panas dan poin yang saya sampaikan adalah bahwa Jepang dan AS dengan alasan yang sangat berbeda. Menurut saya benar-benar milik suami berpengaruh pada polusi senjata. Responsibility to lead the world in disarmament. In the case of Japan, it of course can. Dalam kasus Jepang, tentu saja, Jepang dapat mengajarkan dunia tentang konsekuensi dan dampak mengerikan dari senjata nuklir. Dalam kasus Amerika Serikat, dan saya akan membuat 2 poin di sini, AS tentu saja dari segi etika dan tanggung jawab adalah negara yang mengembangkan senjata-senjata ini. AS adalah satu-satunya negara yang pernah menggunakannya dalam serangan terhadap kota-kota yang penuh dengan perempuan dan anak-anak. Dan AS juga yang menulis pedoman untuk era uji coba nuklir yang saya sebutkan sebelumnya, di mana 2000 ledakan terjadi selama beberapa dekade. Namun, Amerika Serikat juga secara unik rentan di dunia yang memiliki senjata nuklir, dengan cara yang tidak akan dialaminya di dunia tanpa senjata nuklir. Maksud saya, bayangkan sejenak dunia tanpa senjata nuklir. Siapa yang akan menyerang Amerika Serikat dengan lautan dan kekuatan militer konvensional yang dimiliki? Saya pernah mendengar seperti yang Anda sebutkan teman kita bersama Jeffrey Sachs. Saya pernah mendengar Jeff mengatakan bahwa AS bisa menjadi negara paling aman dalam sejarah dunia, tapi itu membutuhkan perlucutan senjata yang nyata. Jadi menurut saya, sekali lagi, karena saya bicara dari Amerika Serikat dan Anda berbicara dari Jepang, bagi saya kedua negara inilah harus memikul tanggung jawab untuk memastikan dunia yang aman dan benar-benar memastikan bahwa generasi mendatang akan dunia untuk dihuni. Itu adalah kata-kata yang sangat masuk akal. Dan hal yang ingin saya laporkan dengan senang hati kepada Anda adalah bahwa sikap anti-nuklir Jepang sangat kuat. 3 prinsip tidak terhadap nuklir dalam doktrin kebijakan luar negeri Jepang sangat tegas, terutama karena masyarakatnya sangat anti-nuklir akibat apa yang terjadi dan pengalaman 80 tahun lalu. Namun kita memiliki, dan ini adalah salah satu hal yang coba dihadapi oleh para ilmuwan politik, fenomena sosiologis yang membuat kegilaan total ini menjadi kenyataan, bukan? Kegilaannya adalah kita menciptakan senjata yang jika digunakan akan membunuh kita semua, atau 99,9%. Maksud saya kita di sini adalah masyarakat yang ingin kita lindungi, atau yang kita claiming kita lindungi dengan senjata-senjata ini. Dan kita tahu bahwa hal ini akan memusnahkan kita. Namun sekarang, logika dari semua ini kemudian mengarah pada sebuah akhir, di mana kita memiliki negara-negara yang berargumen, lebih baik saya yang punya kekuatan itu dan yang lain tidak. Karena itu memastikan saya akan selalu keluar sebagai pemenang, bukan? Tidak ada yang bisa menyerang saya. Dan kita baru saja melihat akhir yang mengerikan dari logika itu.
Ketika Amerika Serikat memutuskan untuk benar-benar menyerang fasilitas nuklir di Iran, sebuah negara non-senjata nuklir, dan negara non-senjata nuklir itu diserang oleh dua negara bersenjata nuklir yang berkata, kami boleh memilikinya karena kami yang baik dan kamu yang jahat, dan kamu tidak boleh memilikinya. Dan jika Anda melakukan sesuatu yang tidak kami sukai, maka, ya, kami mungkin saja akan mengebom Anda tahu, karena Anda tidak memilikinya. Sekarang, ini menciptakan semua insentif di dunia bagi Iran untuk memilikinya. Dan ini sebenarnya membenarkan orang-orang yang mengatakan Iran seharusnya memilikinya. Karena dengan begitu, mereka akan aman dari para aktor jahat di sisi lain, bukan? Ini bukan aksi balas dendam, tapi ini logika. Bukan kehancuran bersama yang dijamin, tapi logika penangkal. Tepat sekali. Terima kasih. Bagaimana kita mematikan logika itu? Maksud saya, itulah sebabnya ini bukan bodoh, kan? Ini adalah masalah sangat kompleks yang disebabkan 8 miliar orang di planet ini. I don't disagree. Saya tidak setuju. Izinkan saya mencoba menguraikan sedikit hal ini dan juga memasukkan sedikit kebijakan. Karena ada harapan bahwa Iran tidak akan mendapatkan senjata nuklir, bukan? Mereka berkomitmen pada non-proliferasi melalui partisipasi mereka dalam traktat non-proliferasi nuklir. Tapi hal tentang traktat itu yang dinegosiasikan pada tahun 1968 dan mulai berlaku pada tahun 1970, sekarang ini merupakan salah satu perjanjian internasional terbesar dengan 193 negara pihak. Itu termasuk beberapa negara pengamat selain negara anggota PBB. Dan hal tentang itu adalah, nama traktatnya adalah Traktat Non-Proliferasi Nuklir. Tapi itu bukan satu-satunya hal yang dimaksudkan traktat ini untuk diberikan kepada dunia. Yang dikan selama ini 6 tahun ini, year 2 intellectuals nuclear. This year is disarmament. Actually, there's a third pillar on nuclear energy or peaceful use. Sebenarnya, ada pilar ketiga dalam energi nuklir, yaitu penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai, yang justru menjadi alasan mengapa Iran sebenarnya berhak memiliki fasilitas nuklir yang misalnya menghasilkan tenaga nuklir. Namun, perlucutan senjata juga merupakan kewajiban dari NPT, Traktat Non-Proliferasi Nuklir. Dan dalam arti tertentu, memang selalu ada logika di sana, bukan? Kalian semua seharusnya tidak memiliki senjata nuklir. Jadi kalian adalah negara-negara non-senjata nuklir, sehingga kalian tidak mendapatkan senjata nuklir, dan kita tidak mengalami proliferasi lebih lanjut. Tapi kami di sini, dan pada saat traktat ini dinegosiasikan, sebenarnya Israel sudah memiliki senjata nuklir, tetapi mereka tidak pernah bergabung dan tidak diakui oleh traktat ini. Ada 5 negara yang diakui oleh traktat ini. Amerika Serikat, pada saat itu Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan Tiongkok. Dan mereka berkewajiban, menurut pasal side dari perjanjian tersebut, untuk bernegosiasi dengan itikat baik, tidak hanya menuju perlucutan senjata nuklir, tetapi juga perlucutan senjata total dan menyeluruh. Jadi idenya adalah jika kelima negara pemilik senjata nuklir itu terus mengatakan bahwa senjata nuklir membuat mereka aman, lalu mengapa Anda melarang semua negara lain untuk merasa aman, bukan? Jika senjata-senjata ini benar-benar membuat Anda aman, maka seharusnya semua orang memilikinya. Dan tentu saja itu sendiri sudah sangat tidak masuk akal. Di sisi lain, jika Anda benar-benar mulai dengan sungguh-sungguh mengejar perlucutan senjata, itu menjadi mekanisme penguatan untuk non-proliferasi. Karena kemudian Anda bisa berkata, tidak, Anda seharusnya tidak mendapatkan senjata nuklir. Lihat kami sedang mengurangi milik kami. Senjata-senjata ini sudah usang. Mereka bisa menghancurkan umat manusia seperti yang kita kenal. Kita memang ingin menyingkirkan mereka. Jadi sebenarnya, sebagai sebuah perjanjian, hal ini memang dimaksudkan agar kedua hal tersebut berjalan beriringan. Maksud saya tidak tahu, saya rasa dalam beberapa hal bisa dikatakan bahwa hal ini baru dibesar-besarkan dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya beberapa negara, seperti Inggris, bahkan tidak menyebut senjata nuklir yang mereka miliki sebagai persenjataan nuklir mereka. Mereka menyebutnya sebagai penangkal nuklir.
seolah-olah tidak ada senjata di sana, padahal sebenarnya itu adalah persenjataan senjata nuklir. Jadi itulah salah satu hubungan antara non-proliferasi dan perlucutan senjata. So that's one interplay between non-proliferation and disarmament. The other thing I want to say about nuclear deterrence. Hal lain yang ingin saya katakan tentang penangkalan nuklir, dan saya cukup sering berbicara dengan para diplomat tentang hal ini, adalah ketika saya mengatakan sesuatu seperti, kalian tahu, penangkalan nuklir bisa saja gagal. Mereka selalu berkata, ya, tapi kalian tahu, ya itu bisa saja gagal. Dan ketika saya bertanya, lalu bagaimana? Apa yang akan kita lakukan jika itu terjadi? Mereka berkata, oh, tapi itu tidak akan gagal, kan? Jadi pada tingkat tertentu, semua orang menyadari bahwa penangkalan nuklir bisa saja gagal. Dan itu bisa gagal karena berbagai alasan, termasuk kecelakaan bodoh, termasuk beberapa skenario yang benar-benar gila. Seperti, apakah kalian benar-benar ingin mempercayai setiap pemimpin dari 9 negara bersenjata nuklir? Apakah kalian ingin masa depan umat manusia ada di tangan seseorang seperti Kim Jong-un misalnya? Even someone like Kim Jong-un, right? Like I wouldn't. And so Saya tidak akan melakukannya. Dan masalahnya adalah tidak pernah ada rencana B. Selalu ada semacam pemikiran konyol bahwa kita bisa memenangkan perang nuklir. Itu jelas terjadi di tahun 60-an. Itu juga benar ketika JFK berhadapan dengan komite eksekutif dan para jenderalnya yang mendorong konfrontasi, perang di Kuba, dan yang mungkin benar-benar percaya bahwa kita bisa memenangkan perang nuklir. Tentu saja, tidak satu pun dari kita akan ada di sini jika argumen mereka yang menang saat itu. Tidak ada rencana B. Dan itulah inti dari semua ini. Apa kita ingin seperti yang dikatakan JFK? Karena saya baru saja menyebutnya, terus hidup di bawah pedang Damokles? Anda tahu berapa lama lagi sampai ancaman itu benar-benar terjadi? how much longer until the thread breaks? You're absolutely right. This is Kamu benar sekali. correct. Ini memang benar. Masalahnya adalah pedang Damokles itu sudah ada di sana. Kamu tahu, itu tergantung di sana. Dan bukan hanya satu. Seperti yang kamu katakan ada berapa 12.000? 12.500. Dan hanya butuh satu benang yang rapuh kan untuk semuanya jatuh. Tapi masalah sosiologis yang kita hadapi adalah bahwa ini bukan keputusan yang bisa diambil oleh satu orang saja, kan? Senjata Kim Jong-un ada di tangan Kim Jong-un dan lingkaran dalamnya. Begitu juga dengan yang ada di sekitar. Kamu tahu maksudku. Donald Trump punya kendali atas tombol itu, kan? Itu juga salah satu skenario yang tidak ingin saya pikirkan. NPT, saya menulis sebuah buku kecil di sini tentang negara-negara netral dan NPT. Perjanjiannya bukan dinegosiasikan pada tahun 68. Itu dinegosiasikan dari tahun 548 sampai 68. Butuh waktu 10 tahun. 10 years. Yeah, I mean, absolutely. just to say, like, you know, the amount Hanya ingin mengatakan, that goes into Anda a tahu landmark betapa banyak negosiasi yang terjadi dalam perjanjian bersejarah seperti itu. Dan dalam pemahaman global, termasuk mekanisme seperti IAEA, semua itu adalah negosiasi besar-besaran, upaya diplomatik besar, yang terjadi pada saat Perang Dingin sebenarnya berada dalam fase yang kurang lebih dapat dikelola. Anda juga bisa melihat bagaimana pada periode ini tiba-tiba muncul aliansi aneh, karena P5 tiba-tiba mulai memiliki kepentingan bersama, yaitu mereka menginginkan senjata itu untuk diri mereka sendiri, tetapi tidak untuk orang lain, sehingga benar-benar mulai ada antara mereka. Jadi Anda bentuk mekanisme politik dan sosiologis yang aneh mulai berjalan. mechanism start kicking in. Now, how could we Sekarang, bagaimana kita bisa menciptakan, memperkuat, atau memperbarui NPT? Karena yang juga kita pelajari dari NPT adalah bahwa pilar non-proliferasi semacam mari kita jaga agar klub ini tetap sekecil mungkin, itu kurang lebih berjalan. Goyah, tapi berjalan. Maksud saya, kita masih berada di angka 1 digit untuk jumlah negara, bukan? Kita beralih dari 5 menjadi 9. Benar sekali. Tidak sempurna, tapi lebih baik daripada yang diperkirakan saat itu. 30, 40 pada tahun 90-an, bukan? Jauh lebih baik. Swiss punya reaktor air berat. Swiss ingin bom. Mereka menyerah. Alasannya berbeda-beda. Tapi Swedia juga begitu. Begitu juga negara lain. Jadi keberhasilan sebagian. Tapi pilar lainnya, pilar perlucutan senjata, tidak pernah berhasil. Jadi, apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai NPT 2.0? to get to NPT 2.0?
Yeah, I mean, I think you've in some sense. Ya, maksud saya rasa Anda sendiri sudah menyampaikan intinya. Yang pertama, NPT kan adalah upaya diplomatik besar-besaran. Maksud saya bahkan itu dari segi sumber daya manusia dan keuangan mungkin hanya sebagian kecil dari apa yang dihabiskan semua negara ini untuk militer mereka, baik dari segi investasi manusia maupun keuangan, bukan? Jadi di satu sisi saya pikir kita memang harus jauh lebih baik dalam benar-benar berinvestasi pada diplomasi, benar-benar berinvestasi dalam membangun hubungan, benar-benar berinvestasi dalam membangun kepercayaan antar negara. PBB, menurut saya, sudah melakukan pekerjaan luar biasa dalam hal ini, tapi tetap saja masih terlalu kecil untuk benar-benar bisa memberikan apa yang kita inginkan. Deliver exactly what we wanted to deliver. Now, I want to say before I answer the question of how. Saya ingin mengatakan sebelum saya menjawab pertanyaan tentang bagaimana kita mencapainya dengan apa yang sudah ada, salah satu kutipan favorit saya tentang PBB sebenarnya berasal dari Sekretaris Jenderal pertama, Dag Hammarskjöld, yang mengatakan bahwa PBB tidak diciptakan untuk membawa kita ke surga, tetapi untuk mencegah kita masuk ke neraka. Dan itulah yang benar-benar kita butuhkan di sini. Kita harus menyadari bahwa senjata nuklir bisa membawa kita ke neraka, dan seperti yang disayangin Khrushchev, para penyintas sendiri pada orang mani. Itu juga yang dikatakan Kennedy. Jika orang bodoh ini, akan ini. Idiots are get their way, no one will be around to tell them they were wrong afterwards, right? Tidak akan ada yang memberitahu mereka bahwa mereka salah setelahnya. Bukan. Ketika mereka mendesaknya untuk berperang selama krisis rudal Kuba. Jadi intinya, kita harus mencapai posisi yang lebih baik di mana kita benar-benar bernegosiasi dengan sungguh-sungguh tentang hal ini. Kabar baiknya adalah karena memang telah ada banyak, saya tidak ingin menyebutnya perhatian, tetapi NPT belum sepenuhnya melakukan apa yang seharusnya dilakukan terkait perlucutan senjata. Hal itu memotivasi negara-negara, terutama dari Global South. Tetapi sebenarnya, mengingat nama studi netralitas Anda, ini benar-benar merupakan upaya negara-negara netral untuk mewujudkan perjanjian internasional lain yang benar-benar akan melarang dan menghapuskan senjata nuklir. Prohibit and eliminate nuclear weapons, and of course I'm talking about the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Dan tentu saja saya sedang membicarakan tentang Traktat Pelarangan Senjata Nuklir. Ketika saya pertama kali mulai menghadiri pertemuan-pertemuan ini di PBB sekitar 3 tahun yang lalu melalui Nuclear Age Peace Foundation, perasaan saya saat itu adalah bahwa pada tahun 2022, yang merupakan tahunnya. Jadi izinkan saya memberikan sedikit latar belakang tentang TPNWB. TPNW dinegosiasikan, tapi Anda benar. Hal-hal seperti ini memakan waktu bertahun-tahun. Jadi mari kita sebut dokumen finalnya dinegosiasikan pada tahun 2017. Traktat ini mulai berlaku pada Januari 2021 dan mengadakan pertemuan pertama negara pihak di Wina pada Juni 2022. Lalu pada bulan Agustus, NPT sebenarnya mengadakan konferensi tinjauan ke-10. The NPT actually had its 10th review conference. That was a review conference that was supposed to happen in 2020. Itu adalah konferensi tinjauan yang seharusnya berlangsung pada tahun 2020, tetapi tidak terjadi karena COVID. Jadi konferensi tinjauan itu baru berlangsung beberapa bulan setelah pertemuan pertama negara-negara pihak TPNW. Pada tahun pertama itu, menurut saya, negara-negara yang menjadi pihak telah menandatangani atau meratifikasi TPNWW hampir merasa perlu meminta maaf atas posisi dan tindakan mereka terkait NPT. Namun, hal itu kini sangat berubah karena mereka menerima gagasan bahwa apa yang mereka lakukan bukan hanya sebagai pelengkap NPT, tetapi juga dapat memperkuat NPT. Karena hal itu bisa memungkinkan NPT akhirnya memenuhi kewajiban dan tanggung jawab pelucutan senjatanya. Izinkan saya menjelaskan untuk orang-orang yang mendengarkan dan mungkin belum akrab dengan diskusi ini. Salah satu alasan utama mengapa P5 dan beberapa negara lain di Eropa berargumen bahwa mereka tidak ingin bergabung dengan TPNW, Traktat Pelarangan Senjata Nuklir, adalah karena mengatakan, ini melemahkan kerangka NPT. Karena jika kita melarang senjatanya sendiri, maka NPT menjadi tidak relevan. Dus kami menstaan sebuah yang tak hukum memperkuat NPT. Pendengaran? Jadi kami menemal yang tak sebuah meninisim karena itu with a breast me.
bad treaty that wants to get rid of all of these weapons. So this is the kind of double speak of these. Jadi, inilah jenis bahasa ganda dari negara-negara ini, terutama AS dan Eropa saat ini, tentang alasan mereka tidak ingin bergabung dengan TPNW. TPNW sebenarnya adalah salah satu kali pertama negara-negara global selatan, tidak secara eksklusif, karena Austria juga termasuk di dalamnya, tetapi negara-negara netral dan global selatan berusaha memaksakan hal ini kepada negara-negara pemilik senjata nuklir, mengatakan bahwa mereka seharusnya menyerahkan senjata tersebut. Kalian adalah National Buruk, dan kita memiliki kadai terpisah sebagai ratifikasi di tingkat PBB, akan janjian B memiliki kekuatan secara global. To have it have force globally. Yeah. So right now we're at 73 Ya, states jadi saat ini kita memiliki 73 negara pihak dan 25 penanda tangan lainnya. Jadi pada dasarnya, setengah dari negara anggota PBB telah bergabung dengan perjanjian ini. Akan ada lebih banyak penanda tangan dan ratifikasi yang akan datang. Dan ini benar-benar setengah dunia yang mengatakan tidak hanya kalian telah menjadi pihak yang buruk dan belum memenuhi kewajiban kalian, tetapi juga pada saat yang sama, kami telah memenuhi bagian kami dari kesepakatan. Sekarang kalian harus memenuhi bagian kalian. Dan kalian harus memenuhi bagian kalian bukan hanya karena itu ada di NPT, tapi karena apa yang kalian lakukan akan memengaruhi kami. Kami mungkin seperti Afrika Selatan. Afrika Selatan saat ini memegang presidensi TPNW, memimpin menuju konferensi tinjauan pertama dari perjanjian ini yang akan berlangsung pada November 2026. Sekali lagi, berdasarkan apa yang saya katakan, mengapa Afrika Selatan harus peduli jika AS dan Rusia saling menghancurkan seluruh wilayah Rusia, seluruh wilayah AS dan Eropa juga omong-omong. Maksud saya, Eropa juga akan hancur dalam perang nuklir itu, bukan? Afrika Selatan bisa saja berkata, oh, kami tidak peduli. Kalian saling membunuh saja di belahan bumi utara sana. Kami akan baik-baik saja. Namun ternyata mereka tidak akan baik-baik saja. Bukan hanya karena kita hidup di dunia yang sangat terhubung secara global di mana semua orang saling terkait, tetapi juga karena musim dingin nuklir akan datang kepada mereka, kerusakan lapisan ozon akan berdampak pada mereka, dan itu bersifat global. Radiation fallout was global. It went globally. Of course it impacted the most. Itu menyebar secara global. Tentu saja dampak terbesarnya dirasakan oleh komunitas dan wilayah terdekat. Tetapi sebenarnya hal itu terjadi di seluruh dunia. Kembali ke pembicaraan awal kita tentang sains dan peran sains, sekarang sudah mapan bahwa plutonium akan menjadi penanda zaman antroposen. Plutonium yang tersisa dari uji coba nuklir akan tetap ada sebagai semacam penanda dari pengujian gila yang pernah kita lakukan. Kita juga memiliki C14, karbon 14, sebuah isotop karbon atmosfer. Dan kita bisa menentukan usia sesuatu karena semua karbon 14 itu hasilkan selama uji coba nuklir. Saya agak suka dengan idenya bahwa beberapa totiad alias don menggis buah botol. Oh, dia, itu sebab mereka melakukannya. Thea, dulu mereka punya kehidupan cerdas. Mereka menghancurkan diri sendiri di sini. Ayo pergi. Ini tanah tandus. Dan itu adalah penandanya. Penanda seperti itu memang ada untuk asteroid yang benar-benar menyebabkan kepunahan dinosaurus. Penandanya adalah iridium. Iridium yang berasal dari asteroid itu bisa dilihat dalam catatan geologi di seluruh dunia. Ya, benar sekali. Dan itu bersifat global. Lalu plutonium. 66 juta tahun kemudian disinilah manusia dengan plutonium yang merupakan isotop buatan manusia sepenuhnya. Plutonium tidak ada secara alami. Kita yang membuatnya. Kita mungkin menyebarkannya ke seluruh planet. Jadi tantangan bagi kita sebenarnya adalah bagaimana mencari cara untuk hidup dengan kecerdikan kita sendiri. Kita sangat pintar. Kita mampu membinasakan diri kita sendiri. Kita sehebat itu. Kita benar-benar melampaui batas, yang sebenarnya adalah masalah yang sangat bodoh untuk dimiliki. Tapi itulah kenyataannya. Ivana, kita sudah mendekati 1 jam.
bagi orang-orang yang ingin membaca lebih banyak dari Anda atau tentang topik ini, kemana mereka harus pergi? Bagi mereka, Yuman lebih banyak. The ones who want to learn more. Yeah, absolutely. So, Nuclear Age Peace Ya, Foundation. tentu saja. Our website Jadi, is Nuclear Age Peace Foundation, situs web kami adalah waggingpeace.org. Anda bisa melihat berbagai macam video, menemukan artikel, dan melihat acara-acara serta hal-hal yang kami lakukan di PBB dan di luar itu, serta benar-benar mempelajari topik ini. Ada banyak organisasi lain, dan kami adalah bagian dari International Campaign to Abolish Nuclear Weapons atau ICAN, yang menerima hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2017 atas negosiasi TPNW. Mereka tentu saja juga merupakan sumber informasi yang sangat baik, dan kemudian dalam Kabar Baik ada Nihon Hidankyo yang menerima hadiah Nobel Perdamaian pada bulan Desember lalu, jadi itu juga merupakan sumber informasi lain. Silakan tonton Pak Terumi Tanaka berbicara tentang pengalamannya. Terumi Tanaka speak about his experience. I actually got to meet him in Nagasaki last. Saya sebenarnya sempat bertemu dengannya di Nagasaki pada Juli lalu, dan ketika hadiah itu diumumkan pada bulan Oktober, saya benar-benar sangat gembira. Tapi cobalah baca atau tonton pidatonya di Oslo saat menerima hadiah Nobel Perdamaian. Bagaimana suasananya, bagaimana pengalaman yang dirasakan, bukan hanya saat mengalami pengeboman itu sendiri, tetapi juga puluhan tahun penderitaan yang dialami begitu banyak hibakusha yang selamat dari peristiwa tersebut. Saat ini, mereka yang masih hidup semuanya adalah anak-anak pada saat pengeboman, dan apa arti semua ini bagi mereka? Dan ini yang ingin saya tekankan di sini. Saya tadi berbicara tentang dampak global. Sekarang saya ingin menyoroti bahwa para hibakusha ini bukan hanya sesuatu yang melukai mereka, lalu mereka sembuh dan semuanya kembali normal. Senjata-senjata ini, saya suka mengatakan bahwa senjata ini terjadi di satu lokasi, dalam satu momen singkat bisa meluas ke area yang luas dan berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama. Bahkan bukan hanya sepanjang hidup seorang manusia seperti hibakusha, tetapi beberapa isotop seperti isotop plutonium memiliki waktu paruh hingga 24.000 tahun. Itu berarti isotop-isotop tersebut akan tetap berada di lingkungan selama ratusan ribu tahun. Jadi, senjata nuklir memang senjata yang sangat istimewa, dan kita perlu melakukan sesuatu yang sangat istimewa juga untuk memastikan bahwa senjata-senjata ini tidak bisa menghancurkan planet ini. Hal istimewa itu adalah melarang dan menghapuskan senjata-senjata tersebut. Dan kabar baik di akhir pembicaraan ini adalah, jika Anda melihat paruh waktu jumlah senjata, maksud saya, kita berhasil menguranginya dari 70.000 menjadi 12.000, bukan? Maksud saya itu bisa dilakukan. Itu bisa dilakukan. Tentu saja, dan itu bagian dari satu poin yang mungkin belum benar-benar saya jawab. Anda tadi bertanya tentang verifikasi, seperti apa yang bisa kita lakukan. Ya, kita benar-benar bisa menerapkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa kita menghilangkan hal-hal tersebut dan tidak membangunnya lagi. Tetapi itu akan membutuhkan upaya diplomatik yang sangat besar. Dan Anda harus benar-benar, ini adalah keputusan politik. Anda tahu perubahan iklim, pemanasan global adalah ancaman besar. Dan saya juga menyuarakan hanya pemilihan eksistensial kita. Solusinya, kita membuat media jalan yang akan selesai. Ini adalah situasi yang sangat kompleks. Ini adalah keputusan politik untuk mengeliminasi. Saya tidak mengatakan ini keputusan yang mudah, tapi begitu keputusan diambil, pelaksanaannya tidak sulit. Jadi kita harus mengumpulkan kemauan politik, dan sungguh, kita harus memiliki kesadaran yang jauh lebih baik tentang apa yang dipertaruhkan. Orang-orang di tahun 60-an sadar akan dampak uji coba nuklir di atmosfer terhadap mereka. Orang-orang di tahun 80-an sangat sadar akan bahaya perang nuklir bagi mereka. Kita perlu kembali ke tingkat kesadaran seperti itu di masyarakat umum, agar kita benar-benar bisa menjalankan kebijakan yang tepat. Yes. Seber yukumas kanafakos imetsuidimas chafnya.
It's Bjol Gralis, Ibum Wehma, go with Satat for Bristwith. Sadie VT, we worry pited in Edith, and Nimmer ate it or ring crusty. Happen too often. So Saya sige. Please, lagi coba balik kapan break. we'll leave it at Tidak. that. Kita cukupkan sampai di sini. Hari kiamat bisa dihindari. Selama ini kita sudah pura selhal, membangun untuk tak maltuinya. Jadi Ivana, terima kasih banyak atas waktumu hari ini. Thank you very much for your time today. Thank you Terima kasih, so Pak much, Pascal. Pascal. Terima kasih sudah mengundang Yang Wei. Having me.